Terima kasih adik-adik. Selamat datang kembali di Provokatif Proaktif. Lagi-lagi sold out di sini, dipenuhi oleh ratusan ribu anak muda yang cakep-cakep dan enak dilihat. Dan hari ini kami mau mengucapkan selamat. Kebetulan ada sesuatu yang baru. Karena banyak sekali akun-akun palsu, kami mau mengucapkan selamat kepada pakar telematika Bapak Roy Suryo yang akhirnya buka akun Twitter juga. Akun Twitternya Pak Roy Suryo itu adalah @krmt_roy_suryo. Saya baru tahu bahwa nama depannya Kermit ternyata. Apa? Kanjeng Raden? Oh ternyata gelar toh. Orang macam apa yang naruh gelar sebagai akun Twitternya? Oke lah, nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas banyak sekali berita. Saya buka dengan sebuah kutipan. Ini kutipan ya. Jadikan saya staf ahli Kapolri atau staf ahli Jaksa Agung atau staf ahli Ketua KPK. Saya berjanji dalam waktu 2 tahun Indonesia bersih. Ini adalah bukan janji seorang pengacara. Bukan juga janji seorang polisi atau Ketua KPK. Itu adalah janji dari seorang Gayus Tambunan. Kami tidak mendapatkan konfirmasi apakah dia mengucapkan kalimat itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mabok. Tapi mendapatkan tanggapan yang dingin. Kalau kata Bapak Kapolri, siapa namanya? Kok miring? Bapak Timur Pradopo. Bapak Timur Pradopo bilang, saya kira tidaklah kita mau memanfaatkan orang seperti itu. Dan bahkan salah satu pimpinan KPK Bapak Haryono Umar menganggap pernyataan ini tidak lebih dari sekedar lelucon. Dia bilang, lah gimana mau membersihkan diri? Ya dia pelakunya. Gimana caranya kita mau mempercayakan hukum kita sama orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap hukum kita, betul? Tidak bisa itu seperti tidak bisa. Nah, tapi mungkin Gayus ini terinspirasi oleh tokoh Frank Lucas. Kalau Anda ingat film American Gangster, penjahat jadi orang baik. Kemudian juga direkturnya FBI, Edgar Hoover. Dulunya juga penjahat jadi orang baik. Mungkin kita bisa manfaatkan, dilihat dari skillnya. Mungkin dia cocok menjadi agen penyamaran. Wow, bagus itu. Wih. Ternyata Gayus masih bayi ya, soalnya di sini masih ada serbetnya. Selanjutnya, kalau tadi dari sebuah keabsurdan dikeluarkan oleh Gayus, kali ini Anda pasti pernah dengar joki 3-in-1 untuk ini Jakarta? Ya, atau mungkin joki CPNS atau joki sidang dan segala macamnya. Ini ada joki napi. Jadi kejadiannya gini, ini kejadian di Bojonegoro, ada joki napi, Kasiem, wanita paruh baya, menjadi terpidana 3 bulan kasus pupuk bersubsidi. Karena ada jokinya, akhirnya orang ini nggak masuk penjara, diganti sama orang lain yang dibayar untuk nutupin. Namanya Karni. Nah, namanya nggak ada yang sama kakak gitu ya. Nah akhirnya ini bisa ketahuan, jadi ternyata ini adalah kong kali kong dengan pihak terpidana dan pihak kejaksaan. 3 hari kemudian petugas lapas yang untungnya tidak ikutan siwer, jadi pas dilihat, kok beda ini orang ya? Akhirnya ketahuan juga. Nah, akhirnya ada yang 4 oknum kejaksaan yaitu kepala tata usaha dan 2 orang jaksa fungsional mendapatkan hukuman. Dari mulai teguran hingga pemberhentian dan tentu saja proses hukuman. Dan kabarnya Kasiem hanya perlu 20 juta saja untuk bisa membayar joki napi. Sekarang bayangin. Kalau misalnya 20 juta saja bisa dipakai untuk seperti itu, bagaimana dengan orang yang punya 200 juta? 2 miliar, 2 triliun. Udah bukan joki napi lagi. Udah keliling-keliling dunia balik lagi. Makanya jangan sampai ada kejadian lagi seperti itu di Indonesia, oke? Lagi. Departemen Dalam Negeri juga melakukan sesuatu yang aneh. Jadi Dagri melalui gubernurnya melantik wali kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jefferson Sulaiman Montesky Rumajar. Walaupun sebenarnya Bapak Jefferson ini adalah terdakwa kasus korupsi yang jadi tahanan KPK di LP Cipinang.
Ini orang nih terdakwa nih, dia ini lagi dalam proses, tapi terus dijadiin wali kota. Bayangin, Depdagri bilang, oh ini kan masih proses, boleh lah. Dan akhirnya ketika udah terpilih, akhirnya si wali kota itu melantik 18 pejabat eselon 3, dan dilantiknya juga di dalam penjara, bayangin. Gimana nggak sirik itu napi-napi yang lain? Aku juga mau dilantik. Bayangin. Nah, tentunya ini kegilaan ini bisa ditahan karena 3 hari kemudian pelantikan wali kota ini dibatalkan karena cacat hukum. Dan saya rasa ini ada keputusan yang baik, otomatis 18 pejabat yang dilantik di Cipinang itu batal menduduki jabatan mereka. Jadi baru mau masuk kantor, ini dia kantor baruku. Oh maaf nggak jadi, oh gitu ya. Baru mau duduk, mohon maaf nggak jadi, oh gitu ya. Nah, saya rasa Montesquieu, ada yang pernah dengar nama Montesquieu? Montesquieu ini adalah nama seorang pencetus trias politika. Tentunya dia gelisah karena dari alam kuburnya dia merasa nggak nyaman karena seseorang yang memakai namanya justru menjadi perusak tatanan politik hukum di suatu negara. Nah, marilah kita semua berdoa. Bangsa Indonesia kan banyak banget ya jumlahnya ya. Berapa? 230? 230 juta. Bukan 230 orang dong tentunya. Hukum kita agak mencela-mencela, setuju? Kalau gitu 230 juta penduduk Indonesia, mari bersatu dalam doa kita bereskan hukum di Indonesia. Keadaan terjepit hati nurani, kompromi sedikit jadi. Seandainya gue jadi businessman, sikut sana sini, hey it's business man. Tiap pagi sarapan santai baca koran, gak usah pusing nasib.